Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 5, Rasulullah idolaku. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Anak-anakku semua yang saya banggakan, dasar mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul Allah adalah karena untuk mengetahui jumlah Nabi dan Rasul yang ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah karena sebagai umat Islam harus meyakini keberadaan Rasul karena merupakan bagian dari rukun iman. Yang ketiga, kita mempelajari kisahnya karena di dalamnya ada keteladanan bagi manusia sesudahnya seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dari kisah-kisah Rasul yang akan kita pelajari di kelas 5 ini, yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, yang mana setelah sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel ini terusir dari negerinya karena tidak beriman kepada Allah. Karena kondisi seperti itulah Nabi Daud alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, keturunan dari Sibit Yahuda. Hidup pada masa zaman Raja Talut yang iman kepada Allah dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Isa alaihissalam yang lahir dan tinggal di Baitul Laham, Yerusalem. Ketika berperang dengan Jalut, Nabi Daud berhasil mengalahkan dengan kepandaiannya melemparkan ketapel yang mengenai kepala Raja Jalut hingga jatuh dan meninggal dunia. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud diangkat menjadi raja, kemudian mendirikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul dengan diberikan kitab suci Zabur. Kemudian kitab suci Zabur itu adalah kitab suci yang berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu dan nabi yang akan datang, termasuk datangnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah yang pertama, suaranya sangat merdu. Kemudian yang kedua, dapat menundukkan gunung dan serta memerintahkan untuk bertasbih. Jadi gunung diperintahkan untuk bertasbih oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dapat melunakkan besi dipegang maka jadinya seperti lilin. Nabi Daud alaihissalam merupakan pribadi yang gemar berpuasa. Nabi Daud mahir berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diberi pemahaman dan peringatan maksud suara atau bahasa burung-burung, bisa memahami bahasa burung-burung. Diberikan kesempatan menjadi raja yang tak terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja yang tidak terkalahkan. Di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Daud alaihissalam dijelaskan dalam surah Saba ayat 10. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia, dan kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kemudian di dalam surah As-Saba ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Terjemahnya yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah ayamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian hikmah dari kita mempelajari kisah Nabi Daud alaihissalam adalah untuk mengetahui karena segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat manusia biasa menjadi manusia mulia jika manusia itu taat dan patuh kepada Allah. Kemudian sosok Nabi Daud adalah raja yang adil, bijaksana, wibawa, dan memiliki keteladanan. Baiklah anakku semuanya, demikian tadi penjelasan singkat tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.